Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Nurhayani dengan NIM 41032151-2017. Pada video ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Langsung saja kita masuk ke materi. Definisi turunan. Istilah lain dari turunan itu ada diferensial. Tapi kenapa kok disebut turunan? Karena operasi ini membuat pangkat fungsi menjadi turun. Misalkan awalnya pangkat 3 jadi pangkat 2, pangkat 2 jadi pangkat 1, dan seterusnya sampai 0. Nah, sekarang kita punya kurva Y sama dengan Fx yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, kalau berpotongan itu berarti bertemu dengan dua titik seperti ini ya. Terus titik pertama bisa kita misalkan dengan X, Fx. Nah, terus ada jarak antara titik pertama dengan titik kedua di sini sepanjang H. Jadi kita bisa misalkan juga titik keduanya yaitu X plus H, Fx plus H. Nah, untuk mencari gradiennya bagaimana? Bagaimana kita tahu? Rumus gradien adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X kuadrat dikurangi X1. Nah, kalau dari gambar ini sudah ketahuan ya, Y2-nya yaitu Fx plus H, Y1-nya Fx, X2-nya X plus H, X1-nya X. Langsung saja kita tentukan rumus untuk gradien garis potongnya yaitu M sekan sama dengan Fx plus H dikurangi Fx dibagi X plus H dikurangi X. Kenapa di sini M sekan? Karena M sekan merupakan notasi untuk gradien garis potong. Tapi kalau dalam buku paket biasanya hanya menggunakan M saja. Ini hanya sekedar saya sertakan sekan di sini untuk sekedar FYI aja. Terus ini penyebutnya bisa kita operasikan, bisa kita sederhanakan. Jadi Fx plus H dikurangi Fx per H ini ya. X-nya habis, sisa H, seperti itu. Lalu bagaimana dengan gradien garis singgung? Kalau gradien garis singgung kan hanya bertemu pada satu titik nih, berarti tidak ada jarak. Nah, maksudnya H-nya itu mendekati 0. Jadi menggunakan limit sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus gradien garis singgung adalah M sama dengan limit dari F pada X plus H dikurangi F pada X dibagi H untuk H mendekati 0. Kembali lagi saya sertakan M tan di sini karena M tangen merupakan notasi untuk gradien garis singgung dan biasanya di buku paket hanya menggunakan M saja. Lalu kita dapatkan definisi dari turunan yaitu F aksen X sama dengan limit dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi H untuk H mendekati 0. Langsung saja, karena kita sudah dapat rumus turunannya, langsung saja kita latihan menggunakan satu soal. Di sini saya punya soal, kita baca dengan menggunakan konsep turunan atau limit, tentukan turunan dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X. Kita tulis dulu rumusnya di sini untuk memudahkan. Langsung saja kita jawab. Kita tulis fungsi pada soal. Nah, pada rumus kita membutuhkan Fx plus H. Sementara kita hanya punya Fx. Untuk membuat atau menentukan F pada X plus H, kita bisa ganti X pada fungsi ini dengan X plus H. Seperti ini. Nih, X pangkat 3 menjadi X plus H pangkat 3, min 2X menjadi min 2 dalam kurung X plus H. Hati-hati ya dalam menentukan Fx plus H ini karena sering terjadi kekeliruan. Langsung saja karena kita sudah tahu, kita masukkan ke rumus. Fx plus H-nya X plus 2 pangkat 3 dikurangi 2X plus H. Fx-nya dikurangi Fx yaitu X pangkat 3 min 2X per H. Nah, langsung saja kita operasikan. X plus H pangkat 3 jadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3XH kuadrat plus H pangkat 3 min 2X plus H jadi min 2X. Ini langsung saya kalikan jadi min 2H, maaf. Lalu minnya kita operasikan juga dengan yang dalam kurung jadi min X pangkat 3 plus 2X, H-nya turun lagi per H. Lalu kita lihat ada yang habis di sini X pangkat 3, ada min X pangkat 3, ada min 2X, ada plus 2X, jadi kita coret. Lalu kita tulis lagi sisanya 3X kuadrat H plus 3XH kuadrat plus H pangkat 3 min 2H dibagi H. Kita faktorkan H-nya yang di atas jadi H dalam kurung 3X kuadrat plus 3XH plus H kuadrat min 2 per H. Langsung aja kita coret H-nya habis atau sama dengan 1.
kali 1 kan jadi itu ya. Jadi tetap ini gitu. Langsung kita tulis sisanya. Limit H mendekati 0, 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat min 2. Langsung saja kita substitusikan limitnya. Yang ada h-nya kita ganti jadi 0, ini 0, hasilnya ini 0, langsung kita tulis lagi sisanya. Jadi inilah hasilnya. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 2. Selanjutnya, karena cara yang menggunakan rumus tadi memang dianggap kurang efisien, maka sudah ada turunan rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung turunan yang lebih sederhana. Ini ada aturan pencarian turunan part 1. Yang pertama ada konstanta. Jika fx sama dengan konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan konstanta adalah 0 ya. Lalu ada identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Lalu ada pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. Jadi si pangkatnya jadi koefisien seperti ini. Lalu yang pangkatnya juga dikurangi 1. Lalu selanjutnya ada kelipatan. Jika fx sama dengan k gx, maka f aksen x sama dengan k kali g aksen x. Jadi si konstan jadi kelipatan atau koefisiennya kedepanin dulu, terus fungsinya diturunin. Nah, dari dua rumus ini kita bisa gabung sehingga menghasilkan rumus fx sama dengan kx pangkat n, maka f aksen x sama dengan k kali n pangkat k kali n x pangkat n dikurangi 1. Nah, ini rumus ini nih yang biasanya ada di buku paket. Tapi biasanya kalau di buku paket pakainya A. Kalau di sini saya menggunakan K untuk kelipatan atau koefisiennya, karena saya kan menurunkan dari sini ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Itu kan turunan dari fx sama dengan 7. 7 kan sama dengan konstanta, jadi langsung aja f aksen x sama dengan 0. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Fx sama dengan min 5x. Turunannya min 5 sebagai kelipatan atau koefisien, terus turunan dari x1 jadi min 5 dikali 1. Hasilnya min 5, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min 5. Terus ini fx sama dengan x pangkat 12. Nah, caranya seperti yang tadi sudah saya jabarkan, pangkatnya kedepanin dulu jadi koefisien, terus pangkatnya juga dikurangi 1. Jadi 12 x pangkat 12 dikurangi 1. Nah, 12 dikurangi 1, 11, jadi 12x pangkat 12. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 12. Terus fx sama dengan 2x pangkat 8. Caranya seperti yang ini. Jadi si koefisiennya kedepanin dulu, pangkatnya juga kedepanin. X, terus 8 sebagai pangkat dikurangi 1. 2 kali 8 sama dengan 16, 8 kurangi 1 sama dengan 7, jadi turunannya adalah 16x pangkat 7. Nah, terus soal berikutnya ada fx sama dengan 3 dibagi 5x. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya pembagian, tapi karena hanya x-nya hanya ada di penyebutnya, jadi kita harus sederhanakan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ketemu sama soal yang di pembilangnya ada x-nya, di penyebutnya ada x-nya, nanti kita harus menggunakan rumus yang akan kita pelajari setelah ini ya. Jadi kalau misalkan hanya ada salah satunya seperti ini, kita hanya tinggal langsung menyederhanakan bentuknya aja. Jadi seperti ini, 3x pangkat, maksudnya 3 per 5x pangkat min 1. X pangkat min 1 jadi x-nya ke atas seperti itu. Langsung aja kita hitung sama menggunakan yang ini. Koefisiennya ke depan, terus pangkatnya ke depan, x min 1 kurangi 1, jadi min 1 kali 3 per 5. Min 3 per 5, min 1 kurangi 1 sama dengan min 2. Jadi turunannya adalah min 3 per 5, x pangkat min 2. Oke, ini ada aturan pencarian turunan part 2. Ini part terakhir sih. Kalau tadi kita belajar cuma nurunin yang satu suku aja, di sini kita belajar yang beberapa suku, ada juga yang dikali dan dibagi. Ini lebih tepat seperti itu. Ini yang dijumlah. Jadi kita turunin aja, terus ntar dijumlah gini tuh. Jadi ini turunin, turun. Ini plusnya tetap gitu. Jadi penjumlahan dari turunan gitu. Jadi jika fx sama dengan gx plus hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x plus h aksen x gitu. Kurangnya juga sama, gampang cuma gitu doang. Turunin aja masing-masing sukunya, langsung operasinya seperti itu. Langsung apa dijumlah, apa dikurang gitu. Lalu ada rumus kali. Jika fx sama dengan gx kali hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x kali hx plus gx kali h aksen x. Nah,
Ini harus diingat ya, karena emang akan ada lumayan, emang harus diingat maksudnya. Tapi kalau waktu guru saya ngajarin, ini cara ngafalinnya karena saya orang Sunda ya, turunkan, hente turunkan. Tapi kalau di sini ada teman-teman luar Jawa Barat gitu, ngafalinnya bisa turun enggak turun gitu, turun enggak plus enggak turun. Terus kalau yang bagi, Gfx sama dengan Gx dibagi Hx, maka F aksen X sama dengan G aksen X dikali Hx dikurangi Gx kali H aksen X dibagi Hx kuadrat. Jadi turun enggak dikurangi enggak turun dibagi penyebut pangkat 2 gitu. Oh ya, ini biasanya kalau saya pakai Gx Hx gitu ya. Tapi kalau di buku paket biasanya pakai UV atau F atau apa ya, pokoknya terserah. Pokoknya kalian ingatnya ini fungsi pertama, fungsi kedua, atau bilang penyebut seperti ini gitu sih ya. Langsung aja kita ke latihannya. Ada Y sama dengan 5x pangkat 6 min 3x pangkat 5 plus 11x dikurangi 9. Langsung aja kita turunin per sukunya. Nih, 5 kali 6 x pangkat 6 min 1 dikurangi 3 kali 5 x pangkat 5 dikurangi 1 plus 11 min 0. Ini udah turunannya ya, seperti contoh sebelumnya. Langsung aja kita sederhanakan, jadi 5 kali 6 30, 6 kurangi 1 5 jadi 30 x pangkat 5, 3 kali 5 15, 5 kurangi 1 4 jadi 15 x pangkat 4, 11 tetap 0, nggak usah ditulis ya. Jadi turunannya adalah 30 x pangkat 5 min 15 x pangkat 4 plus 11. Nah, terus ini gimana? Ini kita pakai rumus perkalian ya. Jadi, karena ada yang diturunin, ada yang enggak, jadi kita butuh yang diturunin dulu. Saya mau turunin dulu fungsi pertama sama fungsi keduanya. Jadi kita turunin dulu masing-masing. Turunan x kuadrat plus 2 nih. Jadi 2x pangkat 1 nggak usah dianggap. Maksudnya nggak usah ditulis gitu. Dianggap sih, tapi nggak ditulis gitu. Turunan 2, 0, nggak usah ditulis. Terus turunan x pangkat 3 plus 1 jadi 3x pangkat 3 kurangi 1 2 jadi 3x kuadrat. Turunan 1 nggak ditulis ya, 0 gitu. Langsung aja kita masuk ke rumusnya. Jadi aksen X sama dengan turun enggak turun enggak turun gitu. Nah, langsung tulis seperti ini. Langsung aja kita hitung. Jadi 2x kali x pangkat 3 jadi 2x pangkat 4, 2x kali 1 jadi 2x. Lalu ini plus x kuadrat kali 3x kuadrat jadi 3x pangkat 4, x kuadrat 2 kali 3x kuadrat jadi 6x kuadrat. Nah, langsung aja kita jumlah lagi karena ini ada yang pangkatnya sama. Langsung kita jumlah. Dan inilah hasil yang jadi. Turunannya adalah y yang sama dengan 5x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 2x. Nah, terus ini gimana nih? Ini sama juga, kita turunin dulu masing-masing fungsi pertama, fungsi kedua, atau bilang penyebutnya. Jadi 2, turunan dari 2x kurangi 1. Turunan 2x 2 ya, seperti tadi latihan tadi. Ini 0 nggak usah ditulis. Terus turunan dari x kurangi 1 turunan x 1 ya, seperti yang tadi juga sama. Jadi turunan min 1, kalau turunan min 1 habis, nggak usah ditulis. Langsung aja kita masukin ke rumus. Jadi turun enggak turun gitu. Per penyebut pangkat 2, ini harus diingat ya. Langsung aja kita hitung nih. Jadi 2 kali x 2x, 2 kali min 1 min 2, min 2x kali ini kali 1 kita, jadi langsung aja ya, min 2x jadi min 2x, min kali min 1 jadi plus 1 nih. Terus penyebutnya kita turunkan lagi. Terus ini ada 2x, min 2x habis. Terus min 2 tambah 1 jadi min 1. Jadi min 1 per x min 1 pangkat 2. Ini kita tulis lagi dari sini. Jadi hasilnya adalah, jadi turunannya adalah y aksen sama dengan min 1 per x min 1 kuadrat. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan di video ini. Sebenarnya ada materi lanjutannya tentang aturan rantai dan pengaplikasian turunan. Ada juga fungsi trigonometrinya, tapi saya cukupkan materinya sampai sini di video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.